Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivan. Saya orang yang biasa aja sih. Cuma pengen sharing aja mengenai sesuatu yang semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kali ini saya mau sharing mengenai kebiasaan-kebiasaan yang rutin saya jalankan belakangan ini yang saya rasakan positif dampaknya. Saya nggak tahu umur saya bakal sampai tua banget atau enggak. Yang jelas di umur yang sudah tidak muda lagi, saya sudah menerapkan beberapa hal untuk hidup lebih nikmat, lebih fit. Ya berawal dari saya yang sering banget jatuh sakit, gampang masuk angin, gampang flu, sempat juga sakit yang lumayan lama penyembuhannya. Setelah saya menerapkan beberapa kebiasaan ini selama 1 tahun lebih, kurang lebih, ada beberapa perubahan baik yang saya rasakan. Dan mungkin ini juga bisa teman-teman lakukan agar lebih fit dan harapannya sih agar nggak sakit-sakitan ya di hari tua nanti dan bisa tetap menikmati hidup walaupun memang ada keterbatasan. Ya namanya juga usia ya. Oke, kebiasaan yang sudah saya lakukan dan rutinkan adalah yang pertama, saya sangat mengurangi konsumsi gula belakangan ini. Saya sebenarnya memang tidak menyukai makanan manis sih, tetapi tidak menolak kalau ada makanan yang manis kalau ditawari gitu. Atau lagi pengen jajan, atau makan cemilan, kue-kue gitu kan. Nah, setelah saya mengurangi atau stop konsumsi gula, dampak yang saya rasakan adalah lebih fit aja, lebih ringan, tidak ngantukan terus sepanjang hari. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan olahraga dan angkat beban. Ini sih yang menurut saya paling berat, tapi efeknya tuh paling saya suka. Beberapa bulan terakhir udah bisa nerapin minimal seminggu sekali untuk lari pagi, lari gitu ya, olahraga. Kemudian weightlifting, olahraga dengan beban badan gitu ya. Dan ini efeknya memang rada lama dan susah banget buat dimulai. Benar-benar harus dipaksakan dan kadang kita tuh banyak aja gitu alasannya, tapi saya terus paksakan. Rutinitas saya setiap pagi itu setelah bangun tidur, itu minum 2 gelas air, kemudian jogging atau jalan kaki keliling kampung sekitar 20 atau 30 menit. Setelah itu latihan body weight. Ya nggak harus ke gym sih, cukup push up aja beberapa repetisi, mungkin ditambah plank atau squat. Dan kalau saya sih ditambah beban yang bisa apa aja. Seperti saya sambil gendong tas, isi laptop, ditambah dengan botol air minum, dan benda-benda lain yang untuk nambah berat. Efeknya jadi nge-boost banget, berasa fit dan percaya diri aja. Badan kejaga, outfit juga jadi pas, ngaruh pada penampilan juga sih. Jadi ngerasa ganteng aja gitu, pakai outfit apapun gitu. Tapi ya itu proses pembentukannya lama banget, berbulan-bulan, bahkan menahun, dan selalu bugar sih yang saya rasakan. Kemudian setelah olahraga, saya biasanya ditambah dengan latihan pernapasan atau meditasi sebentar. Kebiasaan yang lain adalah yang saya rasakan manfaatnya adalah makan beragam dan cukup tidak berlebihan. Dulu saya sempat salah diet juga sih, kebanyakan makan sayur dan buah secara ekstrim. Alhasil tubuh saya agak sok mungkin ya, jadi nggak enak perut, kemudian kembung dan perih. Sebenarnya kuncinya sudah bener banget bahwa yang berlebihan itu memang nggak baik, walaupun itu makanan sehat. Coba deh kurangi kalori dan makan lebih beragam, dan ini juga bikin nggak gampang sakit. Dan selalu jaga asupan air, ini penting banget karena ngaruh sama bau mulut juga. Jadi banyakin konsumsi sayuran atau buah untuk membuat tubuh kita lebih seimbang lagi ya. Rutinitas yang keempat adalah ini dia nih, rutin minum rebusan kunyit dan jahe. Ini sih yang saya rasakan banget ke tubuh. Biasanya kalau pagi bangun tidur saya suka pilek, cuaca dingin aja langsung batuk pilek berdahak, gampang banget masuk angin. Nah setelah minum rutin rebusan kunyit jahe, kadang pakai serai atau yang lainnya kayak cengkeh atau kapulaga, yang lainnya lah ya, rempah-rempah gitu selama setahun terakhir ini, jadi jarang banget pilek kalau pagi atau jarang banget masuk angin walaupun cuaca lagi nggak bersahabat. Kemudian no alkohol dan rokok ya. Dulu saya sempat merasakan alkohol tapi sekarang big no. Kemudian yang tak kalah penting adalah jaga hati dan pilih lingkungan yang kondusif, yang nggak toksik, dan batasi main medsos.
Terkecuali sih kalau misalnya bagian dari pekerjaan ya, it's okay aja sih. Tapi kalau nggak ada sangkut pautnya dengan produktivitas, saya rasa tidak ada salahnya untuk membatasi atau ditinggalkan media sosialnya. Main medsos terlalu banyak, dampaknya memang nggak enak bagi tubuh. Saya merasakan sendiri ya, kalau kebanyakan main medsos itu jadi gampang lemes, sedikit-sedikit pusing, kemudian irian juga. Dan secara fisik dan rohani, secara jiwa dan raga ini memang tidak baik buat tubuh. Apalagi kalau sampai seharian. Saya sudah uninstall beberapa aplikasi media sosial yang lagi hype banget sekarang. Karena saya sadar saya rapuh dan gampang terpengaruh, merasakan capek dan kecanduan sama gadget. Makanya saya coba kurangi, saya uninstall beberapa aplikasi, dan saya akan aktifkan data internet ketika jam kerja saja, maksimal jam 8 malam, handphone sudah off, dan ini tidak mudah. Kadang saya juga kecolongan, saya juga tidak tahan, tapi saya berusaha untuk memperbaikinya dengan mengalihkan perhatian saya dengan hal yang lain seperti membaca, jalan kaki, atau bersihin kamar, dan yang lain-lainnya. Mungkin cukup itu dulu ya, semoga bisa diambil manfaatnya teman-teman ya. Saya juga masih berusaha lebih baik untuk menjaga tubuh dan jiwa saya seimbang. Harapannya biar bisa lebih lama menikmati hidup di dunia, ya kan? Menikmati dengan hal-hal yang positif tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan.